Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tani Medi Dulur. Gimana kabarnya dulurku? Mudah-mudahan sahabat-sahabatku dan dulur-dulur tani semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan untuk sahabatku tanamannya, bawang merahnya, mudah-mudahan di cuaca yang sangat ekstrim seperti saat ini dan cuaca alam yang juga cuaca yang sangat berbahaya bagi tanaman bawang merah, mudah-mudahan terkendali semua dulur dan mudah-mudahan terhindar dari musibah seperti banjir ataupun yang lainnya. Sahabat tani menit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, kali ini saya ingin mereview dan ingin berbagi tentang penjaga pH tanah agar tanah itu ataupun pH itu tidak drop. Jadi untuk penjaga pH itu adalah basa kuat. Jadi untuk mengantisipasi di saat curah hujan yang sangat tinggi seperti saat ini, kita harus menjaga pH itu agar tidak drop, paling tidak 6 ataupun minimal 5,5. Dan penjaganya itu apa dan gimana? Untuk sahabat tuh, kali ini saya menggunakan gamping aktif sahabat. Ini saya menggunakan gamping aktif. Ini 50 kilo gamping aktif. 50 gamping aktif saya lembutkan ataupun saya siram menggunakan air agar gamping itu tadi bisa pecah dan membentuk serbuk lembut. Caranya seperti ini, disiram dulu kemudian dibiarkan dalam beberapa hari, dan ini setelah kita siram kita tipiskan kemudian kita siram lagi agar yang bongkahan batu-batu ini bisa hancur, bisa lembut seperti tepung ataupun seperti kalsium yang lain pada umumnya dulur. Kemudian setelah itu gamping ini kita biarkan dalam beberapa hari agar yang bongkahan yang kecil-kecil itu semuanya menjadi lembut. Seperti ini belum 100% lembut dulur. Ini belum 100% lembut. Sebagian masih ada bongkahan kecil ataupun peringgil-peringgil yang berupa batu yang masih kecil, itu masih kita biarkan. Kemudian setelah itu kita campurkan dengan menggunakan petrocas ataupun kalsium sulfat, kalsium plus sulfur. Fungsinya apa dulur? Fungsinya sulfur adalah sebagai untuk kebutuhan fungisida juga bisa, dan sebagai sulfur itu juga bisa panas, hangat. Jadi kita kolaborasi agar tanah itu menjadi hangat, tidak kedinginan. Jadi kita menggunakan gamping aktif tadi saya lembutkan, kemudian kita menggunakan petrocas. Ini juga kalsiumnya juga lumayan. Kalau petrocas pH-nya 9, insya Allah 9 dulur. Kalau gamping pH-nya 12 ataupun 14 dulur, jadi pH-nya tinggi. Dan fungsinya untuk dicampur dengan menggunakan petrocas agar gamping ini kalau kita taburkan pada lahan tidak berasap ataupun tidak ke bawah angin. Jadi kalau menggunakan petrocas ini kan agak lembab-lembab sedikit. Jadi kalau kita sebarkan ataupun kita taburkan pada lahan itu tidak ke bawah angin. Jadi untuk penjaga pH, pertama kita menggunakan gamping, kedua menggunakan kalsium sulfat ataupun petrocas. Kita kolaborasi dan kita campur, kemudian kita diamkan dalam beberapa saat, 1 hari ataupun 2 hari, agar bongkahan kecil-kecil ataupun peringkilan batu kecil yang masih berupa batu agar bisa pecah dan akhirnya kita bisa menaburnya ke lahan. Sahabat tani murid yang berbahagia,
dan yang lagi beraktivitas. Dan cara penyampurnya seperti ini dulur, kita bolak-balikan antara petrusas dan gamping agar tercampur dengan merata. Jadi ibarat bahasa kita lam antara gamping dan petrusas, naik turun, kita posisikan pada posisi tengah. Karena kalau di posisi tengah kita taburkan ataupun kita letakkan pada titik tengah, itu akan turun ke bawah dan akhirnya bercampur. Kemudian kita balik kembali ke kanan ataupun ke kiri, kemudian kita bolak-balik, itu nanti akan tercampur dengan sendirinya karena dalam satu titik turun ke bawah, gamping petrusas seperti itu dulur. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, pasti sahabat-sahabat itu bertanya bahwasanya kalau penggunaan kalsium di saat olah lahan kita menggunakan dolomit apakah bisa, ataupun kaptan kapur pertanian. Bisa saja, bisa dulur, tapi di pH, bedanya di pH dulur. Kalau dolomit pH-nya insya Allah 7 insya Allah. Kalau kaptan 8, petrusas 9, gamping 12 insya Allah seperti itu. Jadi bisa saja menggunakan jenis kapur-kapur yang lain, cuman kita menggunakan pH yang tinggi untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi dulur. Jadi di saat cuaca yang sangat tinggi, cuaca hujan yang sangat tinggi, setiap hari hujan, kita mengharapkan tanah itu tidak drop. Jadi kita jaga dengan kalsium yang pH-nya tinggi. Jadi di saat kita tanam bawang merah nanti, pH-nya di saat pemupukan, di saat curah hujan yang sangat tinggi, pH-nya paling tidak turun sedikit. Biasanya kalau kita pupuk, biasanya pH akan drop. Tapi kalau kita antisipasi sebelumnya, paling tidak pH itu tetap di angka 6. Minimal 5,5, paling rendah 5,5 masih aman. Tapi kalau memang kalsiumnya kurang ataupun curah hujannya sangat tinggi, pH itu bisa drop. Seandainya dicek bisa katakanlah 4 ataupun 3, itu otomatis tanamannya kedinginan. Jadi untuk mengantisipasi itu semua kita menggunakan bahasa kuat, yaitu menggunakan serbuk gamping. Kita kolaborasi dengan petrusas. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, cara pencampurannya seperti ini dulur. Kita bikin seperti gunung seperti ini, kemudian kita balik, kita aduk ke sana, kita balik lagi agar tercampur dengan merata antara petrusas dan gamping tadi. Kita bolak-balik itu. Insya Allah 1, 2 kali ataupun 3 kali sudah cukup, karena kita berikan pada titik tengah itu akan turun dan merata di antara keduanya seperti itu dulur. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, setelah kita campur semuanya ini nanti kita jeda 1 ataupun 2 hari, kemudian kita taburkan pada lahan. Insya Allah aman, pH tidak akan drop. Seandainya drop, itu curah hujan yang sangat tinggi sekali, kemudian tanahnya itu bacek, itu bisa terjadi. Tapi kalau lahannya insya Allah pembuangan airnya, irigasinya lancar, insya Allah aman, terkendali, insya Allah dulur. Sahabat tani medit yang berbahagia, jadi untuk sahabat-sahabatku di luar sana, di saat musim hujan seperti ini, kalau belum pernah menggunakan, pastinya bertanya-tanya kok menggunakan gamping, pastinya seperti itu. Jadi kalau penasaran, sahabat-sahabat itu bisa testimoni ataupun mencoba dengan lahan yang sedikit
dicoba menggunakan air serbuk gamping tadi, kita olah di lahan sedikit, katakanlah 1 meter persegi bisa. Gimana hasilnya untuk sahabat-sahabatku bisa mengetes di lahan sahabatku semua, menggunakan serbuk gamping itu hasilnya seperti apa, dan seandainya tidak itu seperti apa, dan untuk menaikkan pH seperti apa. Untuk sahabat-sahabat di luar sana bisa testimoni di lahan masing-masing, insya Allah aman terkendali dari pH drop, insya Allah dulur. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semua. Salam tani murid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.